Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Asfariat Fathan dengan NIM 1512175. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenai alur dari pembangunan WebGIS berbasis Cesium.js yang merupakan kontribusi saya dalam proyek kali ini. Nah, di sini pertama-tama dibuat terlebih dahulu skema 3D CTDB ke PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS. Karena data yang kami buat pertama kali itu masih dalam format CTGML dan akan kami simpan dalam database PostgreSQL, akan dibuatlah yang namanya skema. Skema ini dibuat dengan tujuan agar kami dapat menghubungkan masing-masing objek yang ada di CTGML ke masing-masing tabel atau entitas yang ada di PostgreSQL. Nah, jadi skema ini berperan lebih ke sebagai jembatan penghubung begitu. Lalu selanjutnya kami melakukan import YAML itu dengan 3D CTDB exporter importer. Dan data yang akan kami import adalah data model 3 dimensi ITB Ganesha LOD1 dan disimpan di PostgreSQL. Lalu selanjutnya kami juga melakukan pembuatan interface dari WebGIS. Terdapat beberapa tampilan di dalamnya, diantaranya adalah tampilan legenda atau atribut semantik dari masing-masing objeknya, dan tampilan query dengan hasil query yang akan ditampilkan mungkin lebih jelasnya di beberapa slide. Lalu teknologi yang kami implementasikan pada proses ini adalah React.js sebagai manajemen renderingnya, Tailwind CSS sebagai styling dan layouting dari WebGIS-nya, dan Cesium sebagai library utama yang kami gunakan dalam proyek kali ini sebagai visualisasi 3 dimensi, rendering 3 dimensinya, dan styling 3 dimensinya. Nah, di sini selanjutnya kami juga melakukan fungsi proses rendering dataset tersebut dengan prinsip 3D tiles. Nah, selain kami simpan data model 3 dimensi ITB Ganesha LOD1 tersebut dalam PostgreSQL, kami juga simpan data tersebut ke sebuah database yang ada di Cesium. Nah, sebenarnya kami juga bisa memanggil secara langsung data yang ada di PostgreSQL. Misalnya kami melakukan konversi data tersebut ke GeoJSON, lalu kami extrude berdasarkan ketinggian dan ditampilkan di basemap Cesiumnya. Nah, tetapi proses tersebut memerlukan waktu yang lebih lama karena proses tersebut di dalamnya terdapat proses yang memanggil secara keseluruhan objek tersebut dan di rendering secara keseluruhan secara bersamaan. Nah, sehingga proses tersebut kurang efisien dan kami melakukan proses yang lebih efisien yaitu dengan menggunakan prinsip 3D tiles. Nah, jadi 3D tiles ini kami memanggil atau merendering masing-masing objek secara bertahap dalam bentuk kubus atau tilesnya begitu ya. Nah, selanjutnya kami juga melakukan styling dari masing-masing objek tersebut berdasarkan kelasnya. Di sini terdapat 7 kelas yang telah didefinisikan pada awal sekali atau pada saat sebelum pembuatan CTGML-nya. Nah, di sini selanjutnya kami juga melakukan pembuatan API endpoint, dan masing-masing API endpoint-nya itu terdapat fungsi query-nya. Di sini yang akan kami tampilkan nanti adalah 5 jenis query. Nah, bisa dilihat di sini API endpoint ini akan melakukan request berupa fungsi dari query itu dan akan disampaikan langsung ke database yang ada di PostgreSQL. Database tersebut akan memberikan respons yang akan ditampilkan melalui backend-nya, dan hasil respons itu yang akan saya gunakan adalah ID dan bounding box-nya. Nah, bounding box ini saya gunakan agar mempermudah ketika melakukan zoom to object, kurang lebih seperti itu. Nah, dan pembuatan API ini diimplementasikan teknologinya adalah Express.js. Nah, selanjutnya di sini yang telah saya sebutkan tadi, hasil dari respons API endpoint-nya berupa JML ID dari hasil query objeknya. Dan hasil query tersebut, JML ID-nya akan kami bandingkan dengan JML ID yang ada di Cesium. Jadi kami panggil juga atribut-atribut yang ada di Cesium gitu.
Dan kami bandingkan apakah Gmail ID tersebut sesuai. Ketika sesuai, maka objek tersebut tertampil seakan-akan seperti highlight atau styling dari sebelumnya itu tidak berubah. Sedangkan ketika tidak sesuai Gmail ID-nya, maka objek tersebut akan dikurangin opacity-nya sehingga tertampil sebagai transparan. Begitu. Jadi kami bandingkan kedua Gmail ID tersebut, dan yang hasil yang merupakan objek query-nya adalah objek yang tidak dikurangi opacity-nya. Nah, mungkin hasil dari WebGIS-nya akan kami demonstrasikan dan tampilkan secara lebih jelasnya pada slide-slide selanjutnya. Ya, di sini selanjutnya terdapat hasil pembangunan WebGIS kami. Yang tertampil di sini adalah contoh ketika keseluruhan objek berhasil dirender dengan styling dan pewarnaannya berdasarkan 7 kelas warna. Nah, di sini terdapat legenda dengan penjelasan 7 kelas warnanya. Lalu di sini terdapat keseluruhan objek dari ITB Ganesha LOD 1. Lalu di sini juga terdapat query-query yang akan ditampilkan. Nah, di sini terdapat 5 jenis query, yaitu bangunan atau pohon yang terpendek, bangunan atau pohon yang tertinggi, bangunan atau pohon yang menempel dengan jalan, bangunan atau pohon yang dekat dengan air dalam radius 5 meter, dan bangunan atau pohon yang berada dalam jarak kurang dari 10 meter dengan objek bangunan atau pohon lainnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh hasil query ketika berhasil dijalankan, yaitu query bangunan atau pohon yang menempel dengan jalan. Yang transparan ini merupakan objek-objek yang tidak cocok dengan hasil query-nya, sedangkan yang berwarna ini merupakan objek-objek yang cocok dengan hasil query-nya. Nah, di sini yaitu yang berwarna coklat merupakan objek bangunan, dan yang abu-abu merupakan objek jalannya. Begitu. Selanjutnya di sini terdapat demonstrasi dari hasil pengembangan WebGIS kami, yaitu ITB Ganesha LOD 1 ketika dilakukan query, contohnya bangunan atau pohon yang terpendek. Nah, di sini backend akan mengambil data berupa bounding box dengan Gmail ID-nya, dan yang tertampil di sini adalah objek yang cocok dengan Gmail ID-nya, yaitu yang berwarna hijau. Dan ketika diklik, objek tersebut merupakan objek pohon dengan ketinggian 0,53 meter. Selanjutnya di sini terdapat hasil query-query yang telah dijalankan. Yang pertama merupakan query bangunan atau pohon terpendek. Nah, dalam prosesnya yaitu dilakukan mengurutkan ketinggian dari setiap bangunan atau pohon dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Lalu diambil data yang pertamanya saja. Nah, di sini yang tertampil dari query adalah objek yang berwarna hijau, yaitu objek pohon. Dan di sini terdapat respons hasil query, yaitu IDs dengan bounding box. IDs ini merupakan Gmail ID yang berada dalam tabel city object. Nah, sebenarnya pada proses query ini pertama diambil data ID dari tabel bangunan atau pohon, lalu ID tersebut merupakan foreign key dari tabel city object. Nah, dari city object tersebut diambil nilai atribut Gmail ID-nya. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat skenario yang kedua, yaitu bangunan atau pohon tertinggi. Hampir sama seperti sebelumnya, yaitu mengurutkan setiap bangunan atau pohon dari yang tertinggi hingga yang terendah, lalu diambil data yang pertamanya saja. Nah, di sini hasil query menunjukkan objek yang berwarna coklat atau bangunan. Nah, di sini terdapat respons hasil query-nya yang hampir sama seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini terdapat skenario yang ketiga, yaitu query bangunan atau pohon yang menyentuh dengan jalan. Nah, query di dalamnya terdapat proses melakukan komputasi kombinasi-kombinasi mana saja antara bangunan atau pohon yang benar-benar menyentuh dengan jalan, yaitu dengan menggunakan topologi touch. Nah, di sini yang tertampil dari hasil query yaitu objek-objek yang berwarna abu-abu, yaitu jalan, dengan yang coklat, yaitu bangunan. Nah, di sini hasil respons query menghasilkan Gmail ID dari bangunan, Gmail ID dari jalan, beserta bounding box-nya. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat skenario yang keempat, yaitu query bangunan atau pohon yang berada dalam radius 5 meter dari badan air.
Nah, hampir sama seperti sebelumnya, query di dalamnya yaitu melakukan komputasi dari setiap kombinasi antara bangunan atau pohon yang berada dalam radius kurang dari 5 meter dari badan air. Nah, di sini menggunakan topologi yang namanya within. Nah, di sini hasil query-nya menampilkan objek-objek yang berwarna coklat, yaitu seharusnya bangunan. Seharusnya bangunan mungkin ada kesalahan klasifikasi. Lalu yang biru merupakan badan air. Nah, di sini yang tertampil antara keduanya hanya beberapa saja karena komputasi untuk menampilkan keseluruhan kombinasinya sangat berat gitu. Ya, lalu selanjutnya di sini terdapat skenario yang terakhir yaitu query bangunan atau pohon yang memiliki jarak ruang di bawah 10 meter. Nah, hampir sama seperti sebelumnya, proses query di dalamnya yaitu melakukan kombinasi-kombinasi mana saja antara bangunan atau pohon yang memiliki jarak 3 dimensi kurang dari 10 meter. Sama seperti sebelumnya juga, topologi ini menggunakan topologi within, tetapi within yang 3 dimensi. Nah, lalu di sini yang tertampil pada hasil query-nya yaitu objek-objek yang berwarna coklat yaitu bangunan dan yang hijau adalah pohon. Lalu respons hasil query-nya menunjukkan Gmail ID dari building 1 dengan Gmail ID building 2 beserta bounding box-nya. Nah, di sini kenapa building 1 dan building 2? Karena pada proses klasifikasi atau lifting pada saat pembuatan CityGML, pohon dan bangunan memiliki kelas lifting yang sama. Nah, tetapi pada Cesium ini kelas untuk pewarnaannya masih dapat dibedakan. Nah, lalu bagaimana sih keterkaitan antara project ini yaitu visualisasi dan query CityGML dalam WebGIS Cesium.js dengan konsep administrasi pertahanan modern, yaitu yang pertama visualisasi hak atas ruang 3D, yaitu administrasi pertahanan modern tidak lagi terbatas pada bidang 2 dimensi, tetapi mencakup hak-hak atas ruang secara 3 dimensi, misalnya pada bangunan-bangunan bertingkat. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat transparansi data kadastral, sehingga data-data kadastral seperti status kepemilikan, fungsi bangunan, dan nilai fiskalnya itu dapat diakses oleh publik. Lalu selanjutnya terdapat analisis tematik untuk kadaster fiskal, contohnya yaitu kadaster fiskal, misalnya pajak bumi dan bangunan, itu dapat diestimasi melalui query-query dan visualisasinya secara 3 dimensi khususnya gitu. Lalu selanjutnya di sini terdapat manajemen multi kepemilikan dan hak strata. Nah, contohnya pada satu bangunan bertingkat atau apartemen, misalnya terdapat suatu unit yang kepemilikannya berbeda dengan unit lainnya. Nah, di sini dapat divisualisasikan dalam 3 dimensi secara jelas. Nah, lalu selanjutnya di sini integrasi dengan perencanaan tata ruang atau zoning 3 dimensi, yaitu misalnya dapat menampilkan hasil dari perencanaan tata ruangnya berupa garis hayal atau batas virtual secara 3 dimensi, misalnya batas ketinggian maksimal dalam wilayah tertentu, sehingga dapat mengatur atau mengontrol bangunan atau objek-objek mana saja yang melebihi batas tertentu yang telah diatur dalam perencanaan tata ruang, seperti itu.